Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah sholawat itu akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Sudah menjadi sebuah keharusan lah bagi kita mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliaunya, karena lewat sholawat beliau-beliaunya itulah channel dakwah ini masih eksis, ya, tangguh, paling tidak hingga detik ini hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Bismillah. Kita mengalir aja ya, nggak tahu nanti selesai di berapa waktu ya. Semoga sih nggak lama-lama ya, setengah jam selesai. Oke, berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, tetap semoga selalu always selalu menjadi yang anti skip dan anti download ya. Iya dong. Ya, kalau di skip terus gimana? Apalagi kalau di download ya. Oke, bagi yang berkenan silakan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagimu dan keluarga juga ya. Jadi kalau kita melakukan aktivitas dakwah itu ya, dimana keluarga kita juga mendukung, itu juga mereka dapat bagian ya, karena mereka mendukung kita yang sedang berdakwah, entah itu istrimu, anakmu. Karena kalau nggak didukung oleh keluarga, dakwah itu menjadi berat. Ya, jadi kalau engkau mau share link-link kajian dari channel dakwah ini silahkan, dan itu semoga menjadi catatan langit amal soleh bagimu dan keluargamu kelak. Oke, selanjutnya kepada semuanya atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, terima dulu salam dari aku, yaitu salam Islam rasional. Alhamdulillah, haleluya. Kemarin kita sudah selesaikan sampai 7 seri tentang episode berjalan di atas air, dengan kesimpulan yang sudah aku aturkan untuk kalian semuanya, ya. Dan kali ini kita akan berbicara juga tentang mukjizat, tapi telah terlepas dari itu ya. Artinya masih ada kaitannya sih, cuman secara seri dia menjadi bagian yang lain. Oke. Tajuknya ya. Apa tajuknya ya? Dia masih terkait dengan mukjizat ya. Mukjizat ya. Ini gini aja lah, mukjizat gini ya tulisannya ya. Mukjizat itu tulisannya gimana sih? Pakai J atau pakai Z? Nanti biar gara itulah yang beres ya. Mukjizat ya. Ini sebetulnya mukjizat ini semakin mengukuhkan bahwa bukti Yesus bukan Allah. Yesus itu bukan Allah, tapi dengan adanya mukjizat itu semakin membuktikan, semakin mengukuhkan Yesus itu bukan Allah. Berputar 360 derajat kan kerangka berpikirnya. Kalau teman-teman Kristen dengan mukjizat itu membuktikan dia Allah, oh bukan. Justru dengan mukjizat itu membuktikan dia bukan Allah. Itu berapa itu? 180 derajat. Berapa? 360 derajat berbalik.
atau 180 derajat. Ya. Oke, jadi judulnya, tajuknya bukti Yesus bukan Allah. Kita kan berbicara bukti Yesus itu bukan Allah. Dengan adanya mujizat itu semakin membuktikan Yesus bukan Allah. Coba kamu kaji di beberapa Alkitab ya, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Dan kamu lihat video-video kajian, kan banyak itu diskusi di channel-channel YouTube itu, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Allah gitu. Ada nggak dia yang membahas lewat mukjizat ini? Ya, setauku aku belum pernah menemukan. Jadi ini memang kerangka berpikirnya dia berbalik, ya berbalik. Banyak diskusi-diskusi lintas iman bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi aku belum menemukan yang itu legal standingnya itu, pijakan utamanya itu ada pada mukjizat. Nah kali ini kita coba ke sana. Ya kalau nggak ada yang bahas kan eman-eman. Nah, kita coba memulai untuk membahas. Nanti kalau teman-teman sudah tahu silahkan dikembangkan ya. Jadi mukjizat ini ya, legal standingnya ya, atau prasuposisinya kira-kira begitulah ya, untuk membuktikan Yesus bukan Allah. Yesus itu bukan Allah, semakin terbukti lagi dengan mukjizat ini. Ya. Mungkin ada yang baru masuk ke sini. Waduh, ini kok kerangka berpikirnya ada saja ya. Oke. Sebagaimana biasanya aku nanti akan bacakan komen kalian ya, sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku kepada kalian semua. Ini kita mulai pukul berapa ini? Takutnya nanti kalau kebablasan aku diprotes nanti. Ini ya setengah jam, berarti 30 menit kemudian. Ini jam 1.51 ya. Jam 13.51, nanti 14.30 ya. 14.30. Enggak gini kebablasan. Nanti kalau nggak selesai kita lanjutkan di seri kedua. Kalau ini selesai. Oke. Di sini lagi musim batuk, nggak tahu kenapa banyak yang batuk ya. Campur film. Jadi lomba batuk di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Mas Cahyudi Yudi. Ini yang punya Depok ini ya. Cahyudi Depok, salam Isra, ngaji di channel ini 2019. Mantap juga 2019. Ya emang gitu Gus, umat Kristen lebih pintar dari Yesus sendiri. Terima kasih untuk Kang Cahyudi yang punya Depok ya. Salam untuk keluarga yang ada di Depok, semoga selalu dalam ridha Allah. Kita juga punya banyak komunitas di Depok. Ya, silakan kalian bentuk komunitas di sana. Jadi yang ngaji-ngaji di channelnya Gus seperti ini, yang dari Depok bikin grup WA ya. Minimal bersilaturahmi lewat dunia maya dulu lah, lewat WA ya. Itu ada banyak kok ya yang dari Depok itu. Salah satu dari kalian menyertakan nomor WA-nya di sini, daftar di sini gitu ya, supaya nanti bisa dikoordinasi. Oke, Kang Cahyudi Yudi, matur numbah nuwun, terima kasih ya. Selanjutnya Kang Mas Isdianto BBTK. Alhamdulillah Gus Sidamani hadir menyimak. Kajiannya mantap dan semakin mencerdaskan. Setelah kesimpulan dari Tuan Guru, semoga tetap sehat Gus dan murah rezeki barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur numbah nuwun, terima kasih atas doa baiknya. Semoga itu semua juga tercurahkan untukmu saudaraku yang ada di Sidamani.
Kemudian soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Kemarin belum ada yang kasih jawaban ya. Kendari itu Sulawesi mana ya? Selalu setia menyimak, semoga kita tetap hidup dalam hukum Allah. Nah, di situ yang penting. Stressingnya di situ. Hiduplah kita dalam hukum Allah untuk meraih keselamatan. Ya. Diberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Gispati. Salam untuk keluarga di Palu. Semoga selalu dalam ridha Allah. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra dari Kang Halim Rais di Ambon. Izin ngaji Tuan Guru dan sehat selalu Tuan Guru. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk saudaraku yang ada di Ambon dan kirim salam untuk semuanya ya. Dan ajak teman-teman ngaji di channel ini. Kalau ada 10 teman diajak yang mau 2 kan ya bersyukur alhamdulillah. Kalau 10 mau 5 itu istimewa. Kalau 10 diajak 10 mau semua ngaji di sini, wah itu istimewa kuadrat ya. Gitu ya Kang Mas Halim Rais. Oh, terima kasih. Ini Bapak dosen kita ya. Sili Arlison Ginting MTH. Menit ke-29. Mengapa tidak didemonstrasikan kepada orang banyak? Ada waktunya Yesus bertindak hanya untuk murid-muridnya. Seperti dalam kasus ini, dalam gunung berjalan di atas air. Tapi dalam kasus lain, dia juga menunjukkan kuasanya untuk orang banyak. Hati-hati Pak dosen, nyanyi itu kembali kemana? Kuasanya itu nyanyi kembali kemana? Hati-hati. Ya. Oke, seperti memberi makan orang banyak, 5.000 orang laki-laki saja, ya banyak loh 5.000 orang itu ya. Dengan 5 roti, berarti 1 roti menjadi 1.000 bagian ya. Dan 2 ikan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Nah, ini perlu juga nanti kalau kita kaji apakah ini benar-benar seperti itu ya. Karena 5.000 orang itu nggak sedikit loh. Ya, satu lapangan sepak bola. Berikutnya ada juga kisah Yesus hanya berdua dengan Nikodemus pada malam hari. Salam sehat selalu ya. Nikodemusnya itu di Yohanes 3:2. Oke, terima kasih untuk saudaraku ya Sili Alison Ginting MTH. Semoga karirnya semakin naik, jadi dosen, naik lagi jadi atasnya dosen itu apa? Kajur jadi dekan jadi apa? Jadi rektor ya. Tapi rektor aku dengar-dengar sekarang doktor nggak bisa ya, harus profesor ya. Nah, monggo Kang Mas Arlison ya, mungkin ambil S2, S3 gitu ya, supaya nanti bisa jadi rektor. Dan kalau udah jadi rektor jangan lupa sama kita. Ya, tetap ngaji di sini. Ya, kita diskusi bareng-bareng. Gini saudaraku yang aku kasihi ya. Gini ya, Yesus itu ketika dia melakukan segala sesuatunya di depan muridnya, itulah yang aku bilang kemarin, itu tidak bisa disebut mukjizat. Makanya ketika berjalan di atas air itu hanya disaksikan, nggak tahu itu berapa murid yang datang itu ya, apa semua muridnya, ada Yudas nggak di situ? Itu tidak bisa disebut mukjizat. Justru salah satu argumenku kenapa itu tidak bisa disebut mukjizat, karena itu hanya dilakukan di depan murid Yesus, tidak di publik. Tetapi apakah di publik itu jaminan bahwa itu mukjizat? Ya belum tentu juga. Nah, ilmu sosial itu sulitnya begitu, kita harus lihat narasi penarasinya. Karena apa? Yesus melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu para murid sudah menerima dia sebagai rasulnya, sebagai junjungannya. Untuk apa lagi dilakukan mukjizat? Gitu loh, Nay. Kan aku sudah jelaskan gitu kerangka berpikirnya.
Ya, aku ulangi ya supaya mungkin alay di menit 29 itu kesusu, keburu-buru ya. Jadi dengan dilakukannya hanya di depan para murid itu menunjukkan bahwa itu bukan mukjizat. Karena mukjizat itu tidak diperlukan lagi oleh para murid. Seperti aku tidak lagi memerlukan mukjizat. Apalagi aku sudah mengatakan mukjizat itu sebetulnya ya ajarannya itu, karena itu yang akan mendampingi kita, bukan yang membelah bulan. Apa perlunya membelah bulan? Ya di pembelah bulan kalau memang itu terbelah kan khusus untuk pada saat itu aja, untuk sekarang nggak butuh kita. Begitu juga, oke lah aku coba berdamai dengan kalian ya. Yesus berjalan di atas air, apa perlunya berjalan di atas air? Nggak perlu kan? Yang perlu sampai sekarang apa? Ajarannya. Gitulah ya. Jadi adanya hanya di depan murid-muridnya itu semakin membuktikan itu bukan mukjizat. Itu cara beliau, Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus, untuk meneguhkan, membikin, kalau bahasa psikologis namanya karakter building, membangun karakter yang tangguh. Kan gue sudah bilang, lu ngikut gue bukan seperti orang ada berjalan di jalan tol lo ya, banyak hambatan, banyak rintangan, banyak masalah, lu harus siap lo ya, lu harus berteguh hati, gitu Pak dosen, ya. Ya mungkin Pak dosen kurang teliti aja ya, menit 29 mungkin nanti diulangi lagi ya. Jadi justru aku sudah mengulangi ini. Ya. Terima kasih untuk Pak dosen ya. Kesimpulannya yaitu Pak, para murid itu sudah tidak perlu. Seperti aku, kenapa tidak perlu mukjizat ini? Ngapain juga aku nggak perlu mukjizat. Aku berislam tuh nggak perlu tanya mukjizatnya apa. Untuk apa? Orang itu kasuistis kok. Justru ajarannya yang menjadi pedok. Gitu. Ya. Nanti kalau lagi-lagi mukjizat, dikit-dikit mukjizat, hati-hati ya. Para nabi itu bukan tukang sulap. Ya kalau tukang sulap, bukan penghibur ya. Penghibur maksudnya sirkus dan segala macamnya itu kan identik dengan sulap. Sulap palsu dan gelap. Oke, itu ya untuk saudaraku Shirley Arlisan Ginting ya. Aku sudah jawab seperti itu ya. Baik itu juga di Nicodemus juga sama seperti itu. Oke. Berikutnya Helong ya. Seperti Siratul Mustaqim yang sudah terlanjur diceritakan berbagai kejadian yang hanya terjadi di hari kiamat. Jalan seperti rambut dibelah 7 dan jadi sangat kecil dan tipis sekali. Hanya 2 pilihan, lolos melewati jalan tersebut, kemudian masuk surga, atau gagal dan terjatuh dalam siksa neraka. Ya, dia menukil surat Al-An'am ya. Ini adalah jalan-jalan sesat. Di kanan, di kiri, ya, dengan mengatakan, ya begitu ya. Ini ada jalan sesat, di setiap ujung jalan-jalan ini terdapat setan yang menyeru kepadanya. Lalu beliau membaca dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Quran surat yang ke-6 ya, surat Al-An'am 153. Kalau aku bicara tentang Siratul Mustaqim itu ya, kalau dalam perspektif Jawa disebut Wot Ogal Agil. Wot itu jembatan, Ogal Agil itu begini. Bayangkan ketika kita meniti sebuah jembatan, jembatannya Ogal Agil goyang. Dalam perspektif Jawa kalau kita ngaji itu masih kecil-kecil disebut Wot Ogal Agil. Serambut dibelah 7, titian serambut dibelah 7. Yang jadi masalah ketika itu ditampilkan dalam perspektif dongeng dan diterima tanpa kritis, itu dikatakan nanti. Itu jadi masalah. Jadi nanti itu gitu ya. Padahal nanti atau sekarang ya nantilah kita diskusikan ya. Terima kasih untuk Kang Mas Helong. Kita fokus ke mukjizat ini dulu. Jadi sama ya, dalam Islam, dalam Kristen itu kalau tidak kritis menerima semua informasi itu jadinya dongeng. Gitu ya. Seperti titian serambut dibelah 7. Oke. Aku fair toh. Aku kan harus fair karena aku
akademis itu berbicara fair ya, tidak berpihak ke sebelah. Artinya dalam Islam, dalam Kristen, kalau cara belajarnya seperti itu, kehilangan rasa kritis ya jadinya dongeng. Ya. Kemarin aku pernah jelaskan buruk. Buruk itu kan dongeng. Mana ada binatang seperti itu? Tapi kalau kalian nggak kritis ya diterima saja. Apalagi mukanya muka perempuan, cantik lagi. Aduh, kacau. Untuk apa Nabi nggak butuh seperti itu? Itulah yang bilang dongeng. Ya. Oke. Selanjutnya Kang Mas Sainmik Official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi Gus ya. Amin. Oke, terima kasih atas doa baiknya. Semoga begitu juga untukmu. Gus, gue mau minta penjelasannya yang ini. Katanya ini kesalahan Al-Quran. Kalau sudah dibahas, kasih dong link videonya. Quran surat 866, surat 1666, Quran surat 23 14, Quran surat 51 49. Mohon banget penjelasannya, mohon kajiannya juga, semoga Allah melindungi Gus ya. Amin amin rabbal alamin. Gini Kang Mas. Ini dari mana? Dari Jakarta ya Kang Mas ya. Coba di request ulang ya. Aku juga nggak hafal, kan aku sudah ada 1.200 lebih video kita kan, aku nggak hafal ya. Coba di request ulang, tapi jangan begini. Misalkan Quran surat 866, yang ditanyakan itu apanya? Supaya aku menjelaskannya itu bisa langsung menusuk ke titik yang ditanyakan. Karena dalam satu ayat itu kan ada beberapa informasi juga biasanya. Begitu juga di Quran surat 1666, apa yang mau ditanyakan ya. Dan berikutnya ya. Coba aku belum bisa kasih jawaban ya, apakah sudah dibahas atau belum ya, sehingga nggak mungkin aku kasih link videonya ya. Silakan di request ulang dan jelaskan yang mau ditanya itu apanya dari masing-masing surat. Oke, terima kasih untuk Kang, betul ya ini cowok ya, Kang Sain Mik Official. Namanya sulit banget. Nama Inggris. Soleha kita Mbak Yu Penti Wijaya ya. Terima kasih. Berikutnya Kang Rizal Wahyu Rembang, selalu hadir Gus. Oke, ini subhanallah ya. Ini dari usia yang paling muda di antara kita semua ya. Tapi tetap nyali belajarnya sudah satel, sudah mapan ya. Kuliah di Undip, nggak tahu jurusan apa kalau di Undip ya. Aslinya tapi Rembang bukan Semarang ya. Oke Mas Rizal Wahyu, ajak teman-teman kuliahmu ngaji di sini ya. Kamu punya teman 10, mau ngaji 2, 1, alhamdulillah ya. Nggak harus semuanya, yang penting disampaikan. Berikutnya bapak kita yang sudah umur ya, tapi masih keren, masih ganteng, yaitu Bapak Ikhwan Tamim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Tangerang. Oh iya, untuk Pak Ikhwan Tamim mungkin nomor WA-nya Pak Imam silakan tampilkan di komentar. Nanti teman-teman Tangerang bisa langsung kontak ke jenengan gitu. Ya, kemarin kan sudah aku umumkan. Mungkin teman-teman lain juga di tempat lain bisa seperti itu sehingga terjadi komunitas di antara kita gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Ikhwan Tamim. Kemudian Kang Mas Nurkolis Brebes hadir nyimak dalam baru salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih. Salam juga untuk keluarga yang ada di Brebes. Berikutnya Dimas Unse, Semarang kali ini banjir, hadir mengaji Tuan Guru. Beragama harus pakai akal, tapi jangan diakal-akali. Mantap, salam Islam rasional. Ya. Kalau kamu ngaji, kamu ada kesempatan baik dengan ustadz-ustadzmu ngaji, ya, dengan kiai-kiaimu ngaji, tapi ngomongnya harus kamu kemas yang baik supaya nggak tersinggung. Kamu kasih tahu ya bahwa agama itu pakai akal, tapi jangan diakal-akali. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Dimas Unse. Kemudian Kang Suratno Eko ya. Yesus sebenarnya bisa mendemonstrasikan di depan orang banyak supaya ia diakui sebagai Allah.
Ini gimana ya, aku seandainya rumahku dekat itu aku bersedia dengan senang hati menjadi sahabat Kang Mas Suratno Eko untuk belajar Bible ya. Kang Mas Suratno Eko itu sebagai Kristen yang tidak cermat sih kalau baca Bible ya. Berulang kali kan kemarin sudah aku ingatkan ya. Ini penjelasannya ini ada benernya tapi ada salahnya. Yesus sebenarnya bisa mendemonstrasikan di depan orang banyak supaya ia diakui sebagai Allah. Seperti tadi yang aku sampaikan untuk Pak dosen kita, ketika Yesus melakukannya di depan para muridnya saja itu bukan mukjizat. Karena Yesus itu karena para murid sudah tidak butuh itu, mereka sudah menerima Yesus. Maka seharusnya kalau memang itu mukjizat di depan orang banyak, supaya banyak yang tahu. Supaya apa? Seperti apa yang disampaikan oleh Kang Mas Suratno Eko ini, saudara Kristen kita dari Madiun, yaitu di depan orang banyak supaya ia diakui. Nah, sebagainya ini yang masalah Kang Suratno ya. Nanti kita kupas ayatnya. Bukan diakui sebagai Allah. Gimana sih sampean? Ya. Nggak ada istilahnya Yesus itu diakui sebagai Allah. Tapi sebagai anak Allah. Beda. Allah sama anak Allah itu beda, ya. Jadi Kang Suratno akhirnya misleading di situ ya. Sayangnya tidak Yesus lakukan ya. Memang tidak, dia tidak sedang bermukjizat kok ya. Oke, itu untuk Kang Mas Suratno Eko. Kemudian Irfan Al Akbar, Kerinci Jambi masih nyimak sambil melahap hidangan di warung. Waduh, mantap punya ini. Ini ada Oposetis, ini sahabat lama ini, dulu dakwah di Facebook tapi mungkin sibuk ya. Datang dan pergi, banyak perginya dari datangnya ya. Dalam ilmu kanuragan berjalan di atas air ada penjelasan sisi sainsnya. Jangankan di atas air, bahkan di udara bebas dalam ketinggian juga bisa. Sisi sainsnya adalah memadatkan udara. Udara dapat dipadatkan sehingga dapat dipijak. Untuk teknik memadatkan udara hanya dari sisi Allah yang tahu. Itu kata SpongeBob. Teknik squid wet. Teknikui. Itu komentar dari saudara kita dari Jakarta, Apositesis. Terima kasih, ini beliaunya yang menyarankan supaya kajian-kajiannya dibikinkan playlistnya. Dan Kang Apositesis meskipun banyak karena waktu ya, karena itu juga sibuk dengan tugas sekolahnya, banyak yang belum dibikinkan playlistnya. Tapi setelah dapat masukan dari Kang Mas Apositesis yang kajian baru-baru ini, seperti yang kemarin tentang berjalan di atas air, itu langsung dibikinkan playlistnya ya. Terima kasih atas masukannya. Kalau yang untuk lama memang masih belum ya, mungkin nanti kalau ada waktu lah ya. Oke. Berikutnya perumpamaan yang tidak ada dasar adalah dongeng. Perumpamaan yang ada dasar adalah kiasan dari suatu kenyataan yang terjadi atau akan terjadi. Oke, monggo Kang Suratno Eko lagi ini ya. Berikutnya, ini Jakarta ini tadi yang sudah kita sapa ya, Mbak Penti Wijaya ya. Nyimak Tuan Guru, monggo silahkan. Salam untuk keluarga di Jakarta. Wahyu 72, Assalamualaikum. Brebes hadir nyimak, salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Hermas Edison ya. Nyimak sambil nyantai di rumah terapung Sungai Barito. Salam Isra. Sungai Barito. Oh, mantap itu sama bakar ikan. Kang Naryo Endri Tulungagung nyimak malam Gus sambil ngelembur nyerpis sepeda ontel. Mantap. Silakan, salam untuk keluarga di Tulungagung. Apa lagi ini? Kang Suratno Eko ini 2-3 kali ya komennya ya, dan panjang-panjang ya. 1 Korintus 8:6, Allah dari Dia berasal segala sesuatu, Tuhan oleh Dia diciptakan segala sesuatu. Yang benar Allah dan Tuhan atau Tuhan dan Allah. Memang
asal segala sesuatu bersumber dan pencipta segala sesuatu. Allah sama dengan Bapa, Tuhan sama dengan Yesus. Bapa dan Yesus adalah satu. Iya, satu apa? Aku sama istriku ya satu, tapi istriku tetap istriku, aku tetap aku. Satu apa? Satu rumah. Aduh, gimana kan Mas Suratno Eko itu siapa guru pembimbing Alkitab itu? Oke. Dan kodok, dua pribadi yang berbeda. Betul, ya, berbeda itu ya. Kalau YHWH adalah Tuhan Allah, Yesus adalah Tuhan yang Mesias, gitu ya, beda. Oke, Kang Herman Attawijaya ditunggu sampai besok dah. Oke, ya. Suratno Eko, komen lagi. Yesus itu manusia, benar. Yesus itu Allah, benar. Benar dari Hongkong apa? Manusia dilihat dari kedagingan Allah, roh yang di dalam daging. Duinatur ini yang dimiliki Yesus Kristus. Di mana? Ayo Kang Mas Suratno Eko, tunjukkan aku di mana Bible khususnya Perjanjian Baru mengatakan Yesus punya duinatur. Sampai kan di dogma sama Apollinaris itu sudah kita bahas 2 tahun lalu. 100% Allah, 100% manusia itu bukan Alkitab yang mengatakan ndak ono. Ya. Ndak ono. Yesus itu manusia, benar. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Yesus itu Allah, diperdebatkan. Antara Islam Kristen dan antara Kristen dan Kristen sendiri itu diperdebatkan sampai sekarang. Dari itu semua kok nggak kita berpegang pada sesuatu yang sudah tidak diperdebatkan. Apa? Yesus itu manusia, gitu. Ya. Itu Kang Mas Suratno Eko ya. Dan Anda jangan terjebak Yesus itu tidak bisa bikin apa-apa loh ya. Jangan bilang dia mencipta ya. Oke. Selanjutnya kita ngaji ke sini ya. Kalau Kang Mas Suratno agak bingung, coba ini Kang Suratno ya. Ini ada Yohanes 1:14 coba kan ya. Yohanes 1:14 ya. Begini teksnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi gini, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu ilahi. Bukan firman itu adalah Allah. Jadi dan kalimatnya kacau gitu ya. Logos itu ya. Kan sudah aku jelaskan. Theon sama theos ini beda. Ini ada kata, ini Pak dosen kita lah paling tahu, beliau kan dosen bahasa Yunani. Ini ada kata sandang. Ini nggak ada. Yang jadi masalah masuk ke dalam terjemahan ya, Indonesia menjadi Allah semua. Fenomena ini sama di Al-Quran juga begitu. Ketika Rob dan Ilah ya masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Makanya aku bilang hati-hati kalau baca terjemahan Al-Quran. Ketika ketemu Rob dan ketemu Ilah, coba tarik ke original teksnya. Karena dalam terjemahannya dia sama-sama diterjemahkan Tuhan. Kasusnya sama dengan ini. Padahal beda. Rob dan Ilah itu tidak sama. Posisinya beda-beda. Begitu juga Tonteon dan Theos itu beda. Gitu. Jadi fakultas teologi itu bukan fakultas Allah. Bagaimana mau mempelajari Allah? Tapi fakultas tentang keilahian. Kalau secara fisiknya, siapa pernah lihat Allah? Apa punya mata, punya hidung? Itu seperti apa? Kita kan nggak tahu. Gitu.
Nah, sekarang kembali Kang Suratno Eko ini, nggak apa-apa Kang ya, tak layani kamu supaya ada sedikit pencerahan ya, sehingga kamu tidak lagi terjebak oleh dogma-dogma yang ada ya. Kan jelas begini teksnya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman ya. Ya. Itu telah menjadi manusia. Sekarang jenengan, Anda, kamu taat nggak terhadap Alkitab? Alkitab bilang begitu ya. Jadi ya, firman ini telah menjadi manusia. Adanya begitu. Nggak pernah dia ngomong firman itu telah menjadi Allah. Nggak pernah. Nggak ada. Jadi konsep yang ditawarkan Apolliniaris ini berulang kali aku bilang. Tapi gimana ya? Ya itulah bahayanya dogma itu, kalau sudah mancep itu berkarat, mau dibilang apapun ya tetap aja sudah nggak mampu lagi membedakan benar salah. Jadi konsep 100% ini habis ini. Ya, 100% Allah, 100% manusia itu ndak alkitabiah. Yang alkitabiah, dan itu masuk logik, firman itu telah menjadi manusia. Bukan menjadi 100% Allah, 100% manusia. Bukan, Mas Firman. Sorry, Mas Eko Suratno ya. Bukan. Paham sampai sini? Nanti masalah yang kedua, Yohanes yang 1 pasal yang ketiga, segala sesuatu telah dijadikan oleh Dia. Wah, berarti Yesus menjadikan segala sesuatu. Tidak, itu ada terjemahannya juga salah. Itu oleh itu kalau kita tarik ke Yunaninya, ini tolong dibantu Pak dosen kita, itu berasal dari diksi di. Itu diterjemahkan oleh, jadinya kacau. Ya. Yang tadi. Supaya kamu jangan beranggapan Yesus itu bisa mencipta, tidak bisa dia. Ya. Kata di itu seharusnya diterjemahkan melalui, bukan oleh. Maka ini kalau di Bible yang Inggris pakai gini dah, through. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Ya. Melalui, bukan oleh. Ya. Terjemahannya ini bermasalah. Itu kalau kita tarik ke Yunaninya itu dari di ini. Seharusnya dia diterjemahkan melalui. Segala sesuatu diciptakan Allah melalui Yesus, bukan oleh Yesus. Ini videonya sudah ada, ingatku, tapi yang aku lupa linknya di mana. Ya, ini Kang Suratno ya. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 pasal 14. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu telah menjadi 100% Allah, 100% manusia. Orang ono. Enggak ada yang seperti itu, ya. Masalahnya Anda akan taat terhadap kitab suci Anda atau tidak. Itu aja. Oh, saya mengimani itu Allah. Ya, itu masalahnya. Kalau iman tuh nggak usah dibawa ke sini, ya silakan saja. Karena iman itu nggak bisa didiskusikan. Yang bisa kita diskusikan pengetahuan seperti ini. Aku kan ngomong begitu kan ada dalilnya. Di kitab Yohanes itu sendiri bilang begitu. Itu ya. Jadi kalau iman ya silakan saja. Oke. Aku lihat jam dulu supaya nggak kelewatan. Mana ini jamnya? Waduh. Sudah hampir setengah jam ya. Kurang 7 menit. Ya nggak apa-apa ya. Kita mengalir saja. Besok
Kita lanjutkan, kalau ini nggak selesai juga tidak apa-apa. Oke, ini panjang ya, maka aku tidak tulis lah ya, aku sebut aja dan kalian bisa gampang nanti mencarinya. Ya, tentang mukjizat ini. Ya. Mukjizat. Begini ya, sepanjang hidupnya Tuhan Yesus itu, aku berbicara dalam perspektif Kristen ya, tolong jangan salah paham lagi. Itu diterima oleh teman-teman Kristen banyak melakukan mukjizat ya. Itu dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan datangnya kerajaan Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya. Itu ada di Lukas 4:18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tercatat dalam Alkitab. Artinya kita berbicara apa yang dicatat Alkitab saja. Ya. Oke. Kita sekarang akan bergerak dari Yohanes 20:30-31. Ya. Pijakan kita, diskusi kita ini Yohanes ya 20 ya. Yohanes 20 ya, 2 ayat 30 dan 31. Ya. Nah, ini juga pemberitahuan kepada Mas Suratno tadi ya. Jadi mereka itu menuntut mukjizat karena mereka tidak bisa menerima Yesus. Maka supaya bisa menerima, mereka minta mukjizatnya mana. Gitu loh. Maka dari itulah aku mengatakan kepada Bapak dosen kita, Sili Ginting, ya, kalau para murid itu sudah tidak perlu mukjizat karena mereka sudah menerima Yesus. Ya. Jadi kerangka berpikir dari Mas Suratno Eko tadi sudah benar, cuman dia salah di ujungnya. Ya. Bukan menerima Yesus sebagai Allah, bukan, tapi sebagai anak Allah. Tuh. Ya. Oke, kita baca ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya. Biasanya tanda itu juga dipahami sebagai mukjizat, tanda-tanda. Yang tidak tercatat dalam kitab ini, maksudnya kitab Yohanes, ya, bukan kitab yang lainnya, karena ini yang berbicara Yohanes. Ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya, ya, Yesus Mesias, anak Allah. Perhatikan Mas Ratno dan yang lain. Jadi mereka supaya percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah, bukan seperti yang Mas Ratno bilang Yesus itu Allah, bukan, Mas. Nasrani perdana itu Yahudi loh, jangan lupa loh. Urusan tentang Allah mereka sudah selesai, sudah katam, kata orang Islam bilang. Sudah tamat, sudah paham bener, nggak perlu diajari. Mereka sudah tahu. Tuh. Kan selisih dari Yahudi ke Nasrani 750 tahun. Ya. Jadi ini hitung-hitungan sejarah ya, tentunya nggak pas 750 tahun. Jadi sudah finish ya. Mereka supaya percaya bahwa Yesus Mesias itu anak Allah, bukan Yesus itu Allah, seperti katanya Mas Suratno. Kan ngawur itu. Ya. Makanya baca kitab ini. Ya. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Intinya segala mukjizat yang dilakukan itu untuk membuktikan sebagai bukti sehingga orang-orang percaya Yesus itu adalah Mesias, anak Allah, bukan Allah. Ya. Ini bukan ini.
Gus Guti ngawur itu. Loh, baca sendiri orang. Kitabnya bilang begitu, bilang aku ngawur. Gimana sih? Aku itu gak berani keluar dari Alkitab. Karena diskusi akademik itu berpijak pada literal. Literalnya begitu. Kecuali kamu menggugat literal ini, kamu punya argumentasi, nah itu lain lagi. Misalkan kamu bilang, Gus itu salah itu terjemahannya, bukan anak Allah, seharusnya Allah. Ya itu menarik, kita diskusikan, tunjukkan datamu. Jadi enak di sini tuh loh enak, nggak usah banyak nyocot yang komen yang menjijikkan seperti orang anak ingusan gitu. Kalau kamu punya data sampaikan, kita diskusikan bareng, siapa tahu kamu betul. Kalau kamu benar kan kita ikut yang benar, yang salah kita buang. Jadi supaya kalau ada orang lain baca itu nggak malu-maluin gitu loh. Kan dari komentar tuh kita bisa tahu ya. Ini sudah cukup dewasa atau ini masih baru kemarin anak ingusan. Seperti Pak Guru dosen kita itu kan Silih Ginting sudah memberikan contoh yang baik bagaimana bertukar pikiran. Itu subhanallah. Ya memang sih karena dia juga backgroundnya akademisi ya. Ya enggak mungkin lah terus menghujat yang enggak gitu. Ini ada pendapat apa sampaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi segala mukjizat itu seperti yang bilang tadi supaya mereka menerima Yesus sebagai anak Allah, bukan Allah. Jadi mukjizat itu harus dilakukan di depan publik. Karena itu keperluan publik, bukan keperluan murid. Kalau murid sudah nggak perlu mukjizat pun mereka sudah bisa menerima. Kan itu kan ada dialog antara Yesus dengan Petrus. Menurutmu aku ini siapa? Setelah para murid menjawab, terus Petrus juga menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah. Coba. Jadi orang-orang dulu itu paham benar dengan istilah anak Allah dan Allah. Ini kan perdebatanku lama. Lihat di video perdebatanku sama kepala Bamak, Badan Musyawarah Antar Gereja dari Jawa Barat. Di seri yang keberapa itu lupa. Karena beliaunya tidak mampu memisahkan antara anak Allah dan Allah. Karena apa? Ya yang aku bilang tadi itu. Dogma itu begitu karakternya kalau dia sudah mancep sulit. Jadi aku perlu sabar, hati-hati menjelaskan kepada beliaunya. Jadi orang-orang dulu itu, para murid itu tidak pernah menganggap atau mengatakan Yesus itu Allah. Gak percaya, cari di sini. Baru setelah kemudian bergeser, Kristen-Kristen ini bergeser dari Nasrani. Yesus itu Allah, sudah beda. Jadi uniform bentuk keumuman itu sebetulnya dari semua Abrahamic faith itu sama. Makanya Al-Quran mengatakan agama ini adalah agama yang satu, agama kalian semua. Artinya apa? Itu berbicara dalam tataran hakikat, dia menyembah Allah yang sama. Ya. Jadi kalau platformnya, uniformnya itu dikembalikan mulai milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam, itu menyembah Allah yang sama. Kemudian lewat Kristen lah menjadi berbelok ke Yesus, dan itu pun tidak semua Kristen. Saksi Tauhid, Kristen Tauhid masih menjaga, Kristen Saksi Yehova, ditambah lagi Mormon, itu tidak menerima Yesus Allah. Coba Anda pikirkanlah ya. Dalam kesendirianmu pikirkan. Oh iya ya. Dulu itu nggak ada mengatakan Yesus Allah. Orang baru sekarang ini aja yang nggak tahu kok bisa keblinger Yesus itu Allah. Dulu itu menyebutnya anak Allah, kok sekarang bisa jadi Allah. Ya itulah. Kalau engkau tidak setia kepada perkara-perkara kecil, engkau tidak akan setia kepada perkara-perkara besar. Karena apa? Cuman selisihnya di sini aja. Di anak ini doang, ya. Kecil ini anak Allah, ini Allah. Kecil ini doang. Tapi kalau you tidak setia terhadap perkara kecil, apa kata Yesus? You tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar.
Maka proses tertera anak Allah atau dipahami sebagai Allah ini termasuk hal itu. Keblangsak sudah. Oke, Pak Suratno ya, pahami ya. Jadi mukjizat itu bukan untuk menunjukkan Yesus itu Allah. Ya, di surat ini sudah dijelaskan. Oke. Sedikit ya, nanti kita lanjutkan besok ke season 2 ini sedikit aku selesaikan karena sudah melampaui ini waktunya ya. Sudah lebih sekitar 5 menitan ya. Sedikit lagi ya. Supaya besok aku tinggal melanjutkan. Ini banyak ini ya, catatan-catatan tentang Yesus itu melakukan mukjizat ya. Tetapi sesuatu yang penting di sini, mukjizat itu supaya mereka yang tidak percaya menjadi percaya, supaya mereka yang menolak akhirnya menerima Yesus itu adalah sebagai Mesias, anak Allah. Hati-hati, jangan tergelincir Allah. Ya. Oke. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Injil adalah satu, mengubah air menjadi anggur. Yohanes 2 1 sampai 11. Wah, ini bisa diadu sama pesulap. Sama dukun. Berikutnya, meredakan angin ribut. Ya, Matius 8 23 sampai 27, Markus 4 35 sampai 41, Lukas 8 22 sampai 25. Ya. Yang ketiga, yang kemarin sudah kita bahas. Yesus berjalan di atas air. Matius 14 22 sampai 23, Markus 6 45 sampai 52. Lukas absen entah kemana, mungkin pada saat itu Roh Kudus tidak mau menghinggapi dia sehingga tidak bisa menulis, sehingga tidak ada laporannya tentang Yesus berjalan di atas air. Kan katanya penulis Bible itu dibimbing Roh Kudus ya. Ya bisa jadi saat itu Roh Kudusnya nggak mau bimbing Lukas, maka Lukas tidak menulisnya. Kemudian Yohanes 6 17 sampai 21. Itu sudah kita bahas dan sudah tamat serinya tentang Yesus berjalan di atas air. Nomor 4, memberi makan 5.000 orang. Nggak tanggung-tanggung. Matius 14 15 21, Markus 6 35 44, Lukas 9 12 17, Yohanes 6 5 sampai 14. Ya, Al-Maidah. Kalau kamu baca surat Al-Maidah itu hidangan. Otakmu kemana? Allah turunkan soto gitu. Turunkan sate, gulai, terus apa lagi roti, kue yang enak itu apa? Black Forest, pisang goreng, gitu. Ya, ini teman Islam nih, coba dijawab. Kamu kan pernah nggak mengkaji surat Al-Maidah itu? Al-Maidah itu kan hidangan, sama ini, memberi makan 5.000 orang. Repot, ya. Aku sudah ingatkan. Berbicara Alkitab harus hati-hati. Harus jeli di mana dia berbicara secara harafiah dan metafora. Salah memahaminya, salah. Ya. Bisa jadi keliru, ya kacau. Artinya supaya tidak keliru, tempatkan posisinya sebagaimana adanya. Yang metafora pahami secara metafora, yang harafiah secara harafiah. Semua dihantam metafora, nggak bisa. Semua dihantam harafiah juga nggak bisa. Lihat konteksnya. Ya, oke. Itu tadi yang hidangan ya, memberi makan 4.000 orang. Jangan tanya tukang masaknya siapa. Nggak tahu aku. Kemudian 6, uang logam di mulut ikan. Matius 17 24 sampai 27. Di koin ya. Berikutnya yang ketujuh, mengutuk pohon ara. Matius 21 18 22, Markus 11 12 14 sampai 20 24. Aku nggak setuju kalau mengutuk pohon ara itu dia bilang mukjizat ya. Karena itu Yesus baru puasa terus lapar cari makanan, ada pohon ara.
Dikirainnya berbuah, nggak taunya nggak berbuah. Itu juga menunjukkan Yesus itu manusia. Kenapa? Dia nggak tahu musim. Bagaimana bisa orang pohon ara itu lagi tidak musim kok kirain ada buahnya. Itu simpel banget itu, penuh makna itu. Artinya apa? Yesus is man, no God. Kenapa? Dia nggak tahu musim. Nanti di tempat lain dia mengatakan bahwa dia tidak tahu kapan itu saat. Hati-hati ya. Karena berusaha meninggalkan yang salah, mengambil yang benar. Kiamat itu salah. Ya. Jadi Yesus ketika ditanya kapan saat itu nggak tahu dia. Apa jawabnya? Hanya Bapa yang tahu. Sama di Al-Quran juga begitu. Saat itu hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Terus mengutuk pohon ara itu bagaimana disebut mukjizat? Orang dia nggak tahu musim, akhirnya dia marah, pohon aranya dijadikan kering. Itu sih nggak mukjizat. Kalau mukjizat itu sebetulnya yang tidak bermusim dibikin, berbuahlah kau. Wah, ternyata berbuah. Itu baru mukjizat. Tapi seperti tadi aku bilang, ikuti dulu ya, karena ini perspektif Alkitab seperti ini ya. Mengutuk pohon ara itu dimasukkan ke dalam mukjizat. Yang kedelapan, mukjizat penangkapan ikan yang pertama kali. Lukas 5:1-11. Yang kesembilan, mukjizat penangkapan ikan yang kedua kali itu Yohanes 21:1-14. Yang ke-10, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, ada di Yohanes 9:1-41. Berarti ada 40 ayat, panjang banget itu ya. Yang ke-11, menyembuhkan orang buta yang bernama Bartimeus. Matius 20:29-34, Markus 10:45-52, Lukas 18:35-43. Yang kedua, menyembuhkan orang buta di Betsaida, Markus 8:22-26. Yang ke-13, menyembuhkan perempuan yang bungkuk selama 18 tahun karena dirasuki roh jahat, Lukas 13:10-17. Aduh, banyak banget ini. Yang ke-14, menyembuhkan orang yang sakit busung air, Lukas 14:1-6. Yang 15, menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, Matius 9:20-22, Markus 5:25-34, Lukas 8:43-48. Banyak ini ya. Terus apa ini tadi? Itu tadi yang menyembuhkan perempuan, menyembuhkan sakit pendarahan ya. Sekarang menyembuhkan anak perempuan yang kerasukan setan ya, Matius 15:21-28, Markus 7:24-30. Menyembuhkan 10 orang kusta ya, di Lukas 17:11-19. Menyembuhkan orang kusta di Genesaret, Matius 8:1-4, Markus 1:40-45, dan Lukas 5:12-15. Menyembuhkan orang lumpuh. Ini sudah masuk adzan, aku harus sholat asar berjamaah, maka aku baca mukjizatnya saja ya, suratnya itu. Nanti kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar supaya waktu kita efektif, dan ini sudah setengah jam lebih ya. Kemudian menyembuhkan ibu mertua Petrus, menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah, menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, menyembuhkan seorang yang bisu dan tuli, menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan, menyembuhkan 2 orang buta, menyembuhkan seorang bisu, menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, menyembuhkan seorang hamba imam besar yang terpotong telinganya, berarti di Taman Getsemani ini ya. Kemudian menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Betsaida, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, mengusir roh jahat dan memasukkannya ke babi. Nah, ini bukan mukjizat ini. Kapan-kapan aku tertarik untuk membahasnya khusus tentang babi di Matius 8:28-34 sampai Markus 5:1-20 dan Lukas 8:26-39. Ini tapi nggak apa-apa ya, kita ikuti dulu perspektif kekristenan. Kalau menurutku itu juga bukan mukjizat. Di sana ada sebuah diksi yang menjelaskan ke kita, legion. Coba tanya kepada dosen
atau guru kita, dosen kita bahasa Yunani apa legion gitu. Ya. Jadi itu bukan mukjizat yang mengusir roh jahat dan memasukkannya ke babi. Kebetulan 33 mengusir roh jahat yang merasuki seorang di Kapernaum. 34 membangkitkan Lazarus. 35 membangkitkan anak perempuan Yairus. 36 membangkitkan anak muda di Nain. Ya, itu berarti ada berapa ini? 36 mukjizatnya Yesus. Dan sebagian besar ketika kita baca semua, yang paling banyak apa? Mukjizatnya. Maka jawabannya ya, yang paling banyak itu berkaitan dengan sakit, penyakit atau kesehatan. Dan aku pernah mendiskusikan ini dengan seorang misionaris waktu dia main ke rumahku. Aku bilang begini, terus kalau memang itu demikian adanya, dipahami secara harafiah, menyembuhkan orang sakit dan banyak di situ, ya, tentunya orang Kristen harusnya bisa dong. Kan katanya beriman kepada Yesus. Ya. Dan kalau memang bisa, aku bilang dulu itu Sin Carolus. Ya, sebagai percontohan. Artinya kalau main tumpang tangan aja terus orang bisa sembuh, ngapain juga rumah sakit baptis itu ada? Ngapain Sin Carolus di Jakarta itu ada? Tutup saja. Ada orang sakit, sini tak tumbangi tangan, selesai, beres. Ada orang sakit, kamu nggak percaya Yesus? Ya, kalau tak tumbangi tangan atas nama Yesus kamu sembuh, kamu mau terima Yesus, mau, sini tak tumbangi tangan. Kan enak begitu. Daripada bikin iklan tapi ujung-ujungnya mau memasarkan Kristen kepada Islam, kan Pak, iklannya di YouTube kan panjang-panjang itu. Itu iklan itu konteksnya yang jadi sasaran itu marketnya itu ditujukan kepada orang Islam itu. Daripada capek-capek bikin video seperti itu, ngabis-ngabisin biaya, cara itu aja panggil, tumpang tangan atas nama Yesus sembuh gitu. Nggak usah capek-capek bikin gitu ngabisin biaya. Bisa nggak? Ya, langsung teman diskusiku dia, aku bilang begitu. Jadi hati-hati, jangan melihat semua itu secara harafiah, ada metafora. Karena kalau memang itu harafiah, baptis, rumah sakit baptis, Sin Carolus, rumah sakit yang ada di Jakarta dan rumah sakit lainnya, Mardi Waluyo atau apa kalau di sini, ya, tutup saja. Ya, cukup tumpang tangan. Itu yang harus dipikirkan bersama, ya. Oke, ini dulu yang bisa aku sampaikan karena waktunya sudah lewat dan aku mohon maaf setengah jam lebih. Insya Allah besok berarti ini yang ke-1 ya. Yang ke-1, besok ke seri yang kedua. Tapi setidaknya aku sudah selesai begitu banyaknya mukjizat-mukjizat yang disampaikan. Ya, besok akan kita lanjutkan bahwa mukjizat itu semakin membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Oke, sampai di sini dulu untuk saudara-saudara Islamku semuanya, jaga Islam ya, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, kuatkan imanmu menjadi milikmu yang paling dalam. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat untuk saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap saudara kita. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian-kajian esok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.